adalah hari di mana kita beribadah di rumah Tuhan yang kudus. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan judul mulia.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tak dapat kami balas dan tak dapat kami ukur kasih-Mu ya Tuhan. Hari demi hari kami boleh merasakan anugerah Tuhan, kami boleh merasakan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kiranya pujian kami yang kami bawa di hadapan Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Tuhan, dan boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak menyembah Engkau, karena kami adalah orang yang berdosa. Dalam setiap perkataan kami sering menyakiti sesama kami. Dalam setiap perbuatan kami sungguh jauh dari kesempurnaan. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, sucikan kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Sekiranya ibadah kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju rumah Tuhan yang kudus. Mari Engkau mengantarkan mereka di rumah ini ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, boleh bersama-sama bersuka cita, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita datang di rumah Tuhan ini karena kita mempunyai kerinduan untuk terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung yang hadiran dan rasa nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja.
pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Karena katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan kita berdiri Bapak Ibu, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan, Kaulah segalanya. Kuasamu memulihkanku.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami, selalu membimbing kami dan mengarahkan langkah hidup kami, menguatkan kami di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus dan kuasa firman-Mu, kami terus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk boleh membawa kami dalam peristirahatan yang kekal, di dalam hari Sabat yang Tuhan sediakan, hari Sabat yang kekal, untuk kami boleh memasukinya, dan untuk kami boleh menikmati secara sempurna keindahan dalam penyembahan kepada Tuhan. Pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, mengaruniakan kepada kami roh hikmat untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kuasa kegelapan, kuasa iblis mengganggu kami, mengganggu perhatian kami. Kiranya kami semuanya Tuhan, di dalam kuasa otoritas Tuhan, kami boleh tunduk kepada Tuhan, memberi perhatian kami kepada Engkau yang berfirman kepada kami. Tuhan, tolong juga hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Kiranya Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan.
Berbahagialah kita sekalian yang hari ini mendapatkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, mau merenungkan dan juga mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan topik khotbah, yaitu pelajaran dari 10 gadis pilihan. Berdasarkan Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13 yang barusan kita baca. Saya pernah mendengar satu cerita fakta dari seorang yang menceritakan pada waktu terjadi kerusuhan di mana tempat-tempat ibadah orang Kristen itu menjadi sasaran amukan massa dalam tahun tertentu di Jawa Timur ini. Bapak Ibu, sehingga baik gereja, komunitas orang percaya termasuk STT, itu mereka berbenah. Ada yang waktu itu juga belum punya tenaga keamanan, sehingga secara bergantian orang-orang yang tinggal di STT itu menjadi satpam begitu ya, jaga malam. Nah, sesuatu yang menarik adalah ada seorang yang didapati itu kalau tidur cukup aneh. Kenapa? Karena waktu dia tidur, ternyata dia menggendong ranselnya. Ya. Lalu ketika diperiksa, dilihat ranselnya, isinya apa? Isi ranselnya apa? Ternyata di dalam ranselnya itu ada ijazahnya, ada surat-surat penting, dan berbagai macam hal yang penting buat dia. Lalu ketika ditanya, loh kenapa kamu kalau tidur pakai ransel? Orang ini bilang, iya kalau ada penganiaya, ya kan pasti ada kabar kan, ada penganiaya. Langsung saya bangun, tanpa cari-cari lagi surat-surat saya langsung lari. Gitu ya. Cukup cerdik ya orang seperti ini ya. Tapi saya yakin waktu dia tidur tidak tenang juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena mikir terus kan ya, karena ada ransel, secara otomatis juga dia kepikiran terus ya. Ada ransel mengingatkan dia bahwa jangan-jangan ada musuh. Gitu ya. Nah, mungkin ini yang sering disebut sebagai berjaga-jaga atau siap sedia. Jadi keadaan apapun, dia sudah siap sedia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang sesuatu yang agak berbeda dengan yang saya ceritakan tadi. Siap sedia yang dimaksud di sini bukan seperti orang yang gelisah, gerusa-gerusu, tidak tenang hidupnya. Tapi orang yang siap sedia adalah orang yang telah menyiapkan segala sesuatu yang perlu, kendati pun zaman berganti, malam berganti malam, siang berganti siang, tahun berganti tahun, itu tidak peduli. Dia sudah tenang. Kapan saja terjadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ia tidak perlu repot karena ia sudah menyiapkan sesuatu yang perlu. Berbeda sekali dengan orang yang hidup di dalam kegelisahan. Orang yang hidup dalam kegelisahan sepertinya berjaga-jaga. Bapak Ibu bisa tahu waktu Bapak Ibu hidup di dalam ketidaktenangan, ada persoalan yang sulit, ada orang yang ngejar-ngejar, ada persoalan yang ngejar-ngejar Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa tidur. Tapi itu bukan disebut sebagai berjaga-jaga atau siap sedia. Siap sedia yang dimaksud adalah seseorang sudah prepare segala sesuatu yang perlu. Kapan saja terjadi sesuatu yang buruk atau yang paling penting adalah kalau Tuhan Yesus datang menjemputnya, dia sudah siap. Ia tidak pernah khawatir dengan apapun karena ia tuh sudah menyiapkan segala sesuatu yang paling perlu dan mendasar dalam hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada para muridnya dan para pendengarnya waktu itu. Ketika mereka memikirkan dan bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan dia datang kembali dan bagaimana kalau akhir zaman itu tiba?
Lalu Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan penjelasan berkaitan dengan hal itu. Dan salah satu cara Tuhan Yesus memberikan penjelasan berkaitan dengan akhir zaman atau kedatangan anak manusia yang kedua kali itu dengan memakai perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kedatangan kerajaan surga itu sebagaimana kita baca hari ini, yaitu ada 10 gadis pilihan. Nampaknya pemilihan tema hari ini cukup jeli Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena memang secara literal kita tidak dapatkan kata pilihan di dalam teks kita. Tetapi walaupun kita tidak mendapati kata secara literal, kata pilihan, tapi itu memberikan indikasi kepada kita, sangat kuat indikasinya, sangat kuat tandanya yang menuntun kita untuk menyimpulkan bahwa memang para gadis yang menyambut mempelai laki-laki atau yang menyongsong mempelai laki-laki itu adalah orang-orang pilihan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Di dalam tradisi perkawinan kuno, di timur dekat kuno saudara-saudara, memang perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Salah satu contohnya adalah ketika seorang rabi mengajar, lalu tiba-tiba ada mempelai datang, lewat begitu ya. Maka rabi itu menghentikan pengajarannya. Menghentikan pengajarannya sejenak, saking dia memberikan penghormatan kepada prosesi perkawinan. Ini sangat spesial dalam tradisi kuno, saudara-saudara. Itu satu hal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, perkawinan juga diselenggarakan dengan berhari-hari. Bukan hanya satu hari pesta. Apalagi dalam tradisi Israel, itu tradisi perkawinannya itu berhari-hari. Ya, berhari-hari dengan mengumpulkan massa. Nah, salah satu aspek yang spesial di dalam puncak perayaan itu adalah perjamuan kawin yang dimulai dengan adanya penyambutan akan mempelai. Sebetulnya di dalam menceritakan cerita ini sebetulnya kan hanya secara selektif-selektif, tidak secara detail. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam perkawinan kuno, mempelai perempuan pun juga didampingi oleh gadis-gadis pilihan. Gadis-gadis pilihan yang dalam literalnya itu disebut sebagai mereka yang muda atau disebut perawan. Mengapa demikian orang-orang muda ini dipilih untuk mendampingi mempelai perempuan? Karena mereka juga perlu belajar. Ya, perlu belajar suatu saat mereka akan menikah, maka mereka juga sudah tahu caranya, cara prosesi demikian. Itu satu hal. Maka kalau para gadis muda ini terpilih menjadi pendamping dari mempelai perempuan, itu adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Itu sudah waktunya bagi mereka untuk juga belajar dan nampaknya saudara-saudara sudah tanda-tanda juga bahwa mereka sebentar lagi akan memasuki prosesi istimewa itu. Makanya kita bisa bayangkan bagaimana antusias para gadis-gadis pilihan yang dilibatkan di dalam sebuah prosesi perkawinan. Karena perkawinan kuno itu adalah pesta besar, perjamuan besar yang melibatkan banyak orang, yang membuat orang juga memandang kepada kedua mempelai. Ini sesuatu hal yang sangat serius dan sangat terhormat bila mana seseorang dipanggil dan dilibatkan di dalam sebuah pesta yang besar. Tetapi di dalam perumpamaan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lebih ditekankan di sini bukan pada mendampingi mempelai perempuan. Tadi kita sudah baca di dalam pasal 25 ayat yang pertama. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi penekanannya di sini bukan pada mendampingi mempelai perempuan, tetapi menyongsong mempelai laki-laki. Nah saudara-saudara, sebelum puncak perjamuan itu, biasanya di Israel kuno ada tradisi yang disebut dengan
prosesi perkawinan tadi menyongsong mempelai itu di malam hari. Beda dengan kita ya. Kalau pemberkatan perkawinan biasanya hampir semuanya ya pagi atau siang begitu. Nanti resepsinya malam. Tetapi di Israel kuno, pesta besar justru dilakukan pada malam hari. Dan kita bisa bayangkan, Bapak Ibu, penerangan apa yang dipakai di kota kuno yang tidak secanggih kita sekarang dengan adanya penerangan. Kita bisa bayangkan apa penerangan yang dipakai. Nah, di sini dikatakan penerangan yang dipakai dalam arak-arakan itu apa? Pelita. Ya, pelita. Karena tidak ada listrik, maka yang diandalkan adalah pelita. Jadi mempelai itu menjalani proses dalam desa kecil, ya, prosesi perkawinannya, kemudian diiringi dengan sambutan para gadis dengan apa? Membawa pelita. Nah, pelita yang dipakai ini juga cukup unik. Berbeda dengan pelita yang kita bisa pakai sumbu. Ya, kalau pelita pakai sumbu itu lama padamnya. Bapak Ibu tahu ya pelita pakai sumbu? Gitu ya, bisa pakai kalau zaman kuno sekali itu pakai bambu ya Bapak Ibu, kemudian dimasukkan minyak di dalam minyak tanah, lalu ada sumbunya di atasnya kan ya, sehingga ini bisa menyala begitu. Tapi itu kan bahaya. Akhirnya bisa pakai botol. Nah, itu kan bisa pakai botol lebih awet lagi. Ya, Amina tahu itu ya. Kalau di kampung pasti tahu ya. Tapi yang tidak pernah hidup di kampung mungkin apa ya gitu ya. Nah, tapi pelita yang dipakai ini agak unik, Bapak Ibu. Bukan seperti semaju yang barusan saya jelaskan yang pakai sumbu itu. Tapi pakai apa? Itu ada satu tongkat, kemudian itu dibungkus pakai kain atasnya, lalu kain yang di ujung pelita itu diapain? Dicelupkan ke dalam minyak. Jadi Bapak Ibu bisa perkirakan sekarang, bisa bayangkan betapa pentingnya minyak. Karena cara membakarnya seperti itu. Cara menyalakan pelitanya seperti itu, bukan pakai sumbunya, tapi harus celupkan di dalam minyak. Maka penting sekali bahwa buli-buli, karena begitu nanti nyala apinya mau padam, celupkan lagi supaya bisa nyala lagi. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah, maka ini sesuatu yang sangat aneh. Biasanya kalau Tuhan Yesus mau menyampaikan perumpamaan, maka Tuhan Yesus itu memberikan kita kesan pertama yang menarik atau yang disebut dengan kejutan. Kejutannya adalah apa? Ketika 10 gadis yang terpilih ini, saya rasa penampilannya juga cantik, mereka sudah berdandan dalam pakaian tertentu sebagai penyongsong, dan mereka sudah tahu bahwa prosesi itu dilakukan pada malam hari. Mereka pun juga mengerti bahwa sebuah pelita yang mereka bawa itu membutuhkan minyak. Tapi secara segera di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan kita kesan yang sampai kita akhirnya langsung mengambil keputusan dan kesimpulan betapa bodohnya yang 5 orang ini. Bukan karena tidak tahu tradisi, tapi mereka secara sengaja dan lalai melewatkan begitu saja sesuatu yang penting. Jadi Tuhan Yesus langsung menarik perhatian kita untuk langsung berkesimpulan. Jadi tanpa dijelaskan oleh teks pun, identifikasi mereka sebagai gadis-gadis yang bodoh, kita langsung bisa memberikan kesimpulan. Betapa bodohnya. Mereka bukan masyarakat baru yang baru datang di tempat itu. Ini kan memang cerita perumpamaan. Ya, walaupun cerita perumpamaan bukan berarti ini tokoh yang dikatakan di sini ini adalah orang-orang yang baru, tapi dalam narasi ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita penjelasan bahwa mereka hidup di daerah Palestina, di desa
yang sudah menyaksikan prosesi demi prosesi secara biasa. Atau supaya kita lebih mengerti adalah ketika kita di Indonesia ini tahu 2 musim kan? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau di dalam jok sepeda motor tidak ada jas hujan itu artinya apa? Artinya apa? Betapa tidak mampu beli gitu ya. Bukan betapa tidak mampu beli sebetulnya ya, tapi sudah tahu kalau masuk bulan ber itu pasti juga ada hujannya gitu ya. Yang sangat aneh adalah ketika hujan turun tiba-tiba, di dalam jok sepeda motor tidak ada jas hujan, orang itu kalau di jembatan layang gitu ya, pasti banyak orang berteduh di situ. Lalu mungkin di tempat-tempat yang bisa berteduh, ditanya loh kok bisa banyak orang di situ? Ya, berbagai macam alasan. Mungkin kalau hujannya deras sekali ya mungkin juga ya perlu berteduh. Tapi kalau hujannya biasa, alasan kenapa berteduh itu karena apa? Karena tidak ada jas hujan. Padahal tahu bahwa kita tinggal di negara tropis, di daerah tropis yang musimnya cuma 2 aja gitu ya. Seharusnya akan bisa berjaga-jaga. Itu sesuatu yang tidak perlu diperintahkan, bukan sesuatu yang baru. Sudah sesuatu yang lazim dan lumrah orang menyiapkan jas hujan. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah kesan yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus ketika menceritakan perumpamaan ini. Pendengar langsung bisa mengambil keputusan dan mengatakan betapa bodohnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, padahal mereka adalah orang-orang yang terpilih. Diberi tugas tertentu untuk menyambut dan menyongsong mempelai laki-laki. Karena ini perumpamaan, maka saya mengikuti alur perumpamaan ini. Nanti pada bagian akhir saya akan kasih apa maksudnya. Tapi mari kita menikmati dulu imajinasi yang mau dibangun oleh penyampai perumpamaan ini. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau secara penampilan mereka sama, wajahnya berbeda begitu ya, tapi penampilan kira-kira dandanannya kayak apa itu sama. Mereka pasti berdandan sebagaimana orang yang lazim untuk menyongsong. Apalagi ini adalah sesuatu tugas yang sangat istimewa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang berikutnya yang kita bisa lihat di sini adalah mereka mengalami masa yang sama. Dalam kesiapsiagaan tadi, dalam seluruh persiapan yang total mereka lakukan, mereka menghadapi masa yang sama. Karena memang pestanya di malam hari, maka di sini dikatakan bahwa mempelai itu datang terlambat atau tidak datang. Sebagaimana diperkirakan. Jadi kita bisa bayangkan mereka yang diberi tugas khusus yang disebut sebagai gadis pilihan ini bisa sedikit gelisah, agak mengalami gejolak dalam hati kapan akan mempelai datang. Tetapi ke-10-10-nya mengalami peristiwa yang sama di mana mereka menghadapi persoalan. Karena di masa kuno saudara-saudara tidak ada telepon yang mengkonfirmasi ini jam ini baru mempelainya keluar. Tidak ada. Maka membutuhkan orang-orang yang datang sebagai utusan untuk memberitahukan. Maka teks mengatakan di sini bahwa mereka akhirnya tertidur. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini perkataan Tuhan Yesus yang tidak menganggap
bahwa tindakan mereka mengantuk sampai tidur itu sesuatu yang negatif. Berbeda sekali ketika Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani ditemani oleh murid yang terdekatnya. Kemudian saking berat pergumulan Tuhan Yesus, kemudian dia sendiri berdoa, lalu dia kembali, murid-muridnya sudah tertidur. Waktu murid-muridnya sudah tertidur, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ini kenapa kamu tidur? Artinya tindakan mereka tidur itu bagi Tuhan Yesus sesuatu yang negatif. Tetapi di dalam teks yang kita baca, justru Tuhan Yesus menganggap itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Waktu berjalan, sesuatu yang biasa karena mempelai belum datang, lalu mereka mengantuk, lelah, dan tertidur. Jadi waktu mereka tertidur, Tuhan Yesus tidak menyalahkan mengapa mereka tertidur. Karena di ujung dari perumpamaan itu tidak ada, karena mereka tertidur. Karena baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh sama-sama tertidur. Jadi bukan suatu celaan yang akhirnya membuat mereka menjadi orang yang dimarahi oleh Tuhan Yesus, atau menjadi orang yang dianggap melakukan hal yang buruk oleh pencerita perumpamaan ini ketika mereka tertidur. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam ketika sesuatu yang mereka tidak sangka-sangka, ada seorang mengatakan mempelai datang. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Tadi saya sudah katakan, karena di zaman kuno tidak ada alat komunikasi, ya seperti yang kita punya sekarang telepon, maka itu yang diandalkan adalah utusan. Maka utusan itu pasti mendahului. Dia berlari-lari masuk ke tempat tujuan di mana para penyambut itu tidur, dan ia berseru. Artinya, sebentar lagi mempelai datang. Maka ia katakan, mempelai datang. Maka oleh karena 10 gadis ini adalah yang terpilih untuk menyambutnya, mereka bergegas menyiapkan diri untuk melakukan penyambutan. Dan disinilah yang menjadi persoalannya adalah ketika 5 gadis bodoh tadi yang langsung menjadi perhatian kita, Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk langsung berkata, memberikan penilaian betapa bodohnya mereka. Mereka sebetulnya tidak kehabisan cara, saudara-saudara. Mereka tahu bahwa ketika mereka menyalakan pelita mereka yang berbahan dari kain itu, kemudian sebentar bisa menyala, tapi karena tidak punya minyak, mereka tidak bisa masuk di dalam prosesi penyambutan itu karena mereka tidak punya pelita. Lalu mereka tidak kehabisan akal, lalu meminta kepada yang 5 gadis bijaksana ini, bagikanlah kepada kami minyakmu. Ayat 8. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Sebab pelita kami hampir padam berarti kemungkinan besar mereka pernah menyalakannya, tetapi karena tidak punya minyak, itu pelitanya jadi padam. Berikanlah kepada kami. Mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka sebentar lagi kita sampai pada aplikasinya. Apa yang dilakukan oleh gadis bijaksana itu dengan mengatakan, kami tidak bisa. Mereka bukan berarti tidak berbelas kasihan. Tapi dalam prosesi kuno, kita bisa bayangkan, kalau misalnya gadis bijaksana itu berbagi minyak, yang terjadi justru mengacaukan akan prosesi yang sudah direncanakan. Bukan egois, tapi mereka menjunjung tinggi dan menghormati akan prosesi yang sedang berjalan. Lebih penting untuk menghormati perkawinan. Lebih penting untuk menghormati penyelenggaraan pesta.
daripada membantu orang lain. Itu satu hal. Yang kedua, sebetulnya bukan lagi waktunya untuk meminta minyak. Para gadis bijak bodoh sudah terlambat menyiapkan minyak. Mereka tidak punya waktu lagi. Karena begitu utusan datang, mempelai datang, maka itu waktunya bukan lagi untuk mencari minyak, tetapi untuk menyambut mempelai yang datang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, maka di puncak perumpamaan ini, Tuhan Yesus menarik perhatian kita dan memberikan kita kejutan. Yang jadi masalah dari gadis yang bodoh itu, awalnya kita pikir apa? Karena mereka tidak membawa minyak. Betul kan? Dari awal tadi Tuhan Yesus menarik perhatian kita. Mereka tidak membawa minyak. Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang ke-10 dan 11. Saya bacakan bagi kita untuk kita refresh kembali. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, jadi para gadis bodoh itu pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Perhatikan bersama-sama. Tadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menarik perhatian kita, supaya kita bisa menyimpulkan bahwa masalah utama gadis yang bodoh ini dalam perumpamaan adalah tidak membawa minyak. Tapi ayat yang ke-12 justru memberikan kita penjelasan mengapa mereka tidak membawa minyak. Alasan mengapa mereka tidak melakukan sesuatu hal yang perlu, atau menunda-nunda, atau menganggap bahwa persoalan hidup berjalan apa adanya, atau masih bisa, apapun yang terjadi masih ada hal yang bisa dikompromikan. Betul kan pemikirannya seperti itu? Dasarnya karena apa? Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi di sini kita justru belajar bersama-sama bahwa segala tindakan yang kita lakukan dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ditentukan apakah Tuhan mengenal kita atau tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan buah dari relasi pengenalan kita akan Tuhan yang memiliki perjamuan besar dan mengundang kita untuk menikmatinya. Cover atau yang kelihatan dari luar bisa saja menipu saudara-saudara. Seakan-akan mereka adalah orang-orang Kristen sejati. Tahukah Bapak Ibu, kata-kata yang sama ini pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika melakukan pernyataan teguran secara jelas tentang nabi-nabi palsu. Apa yang kurang dengan nabi-nabi palsu? Mereka melakukan mukjizat demi nama Yesus. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka melakukan sesuatu yang spektakuler di dalam nama Yesus. Menyembuhkan banyak orang dalam nama Yesus. Tapi kelak, ketika mereka berkata, "Tuhan, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus katakan, "Enyalah kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Kata yang sama ini dipakai dalam perumpamaan ini sebagai kesimpulannya. Berarti kita bisa tahu sekarang bahwa identifikasi gadis yang bodoh di sini bukan hanya sekedar identifikasi biasa dalam perumpamaan, tetapi merujuklah kepada mereka yang memakai baju Kristen, tetapi mereka
tidak memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, Sang Penebus, Juru Selamat yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mereka hanya sekedar terinspirasi dari Dia. Mereka hanya sekedar tergugah oleh karena kebesaran namanya. Tapi mereka tidak pernah menyebut Dia Tuhan yang sesungguhnya. Tunduk kepada Dia sebagai Tuhan yang sejati dalam hidup mereka. Maka akibatnya apa? Akibatnya sebagaimana dinyatakan di dalam perumpamaan ini. Mereka menjadi orang-orang yang membiarkan peringatan-peringatan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang abai terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang hatinya telah diubahkan oleh Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang menanti-nantikan firman Tuhan supaya hati yang keras itu berubah dan bertobat menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Mereka hanya sekedar orang-orang yang ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka tidak prepare atau menyiapkan sesuatu yang perlu. Mereka menganggap bahwa untuk urusan selamat itu tinggal minta transfer dari orang lain. Mereka anggap bahwa untuk urusan masuk ke dalam kerajaan surga itu bisa dengan ada pertemanan. Mereka anggap mungkin dalam perumpamaan ini kalau kita mengimajinasikan, mereka abai terhadap sesuatu yang perlu. Lalu mereka berpikir, buat apa minyak? Nanti tinggal bisa minta dari teman. Toh juga kita sudah saling kenal. Di dalam ajaran Kristen tidak ada seperti itu Bapak Ibu dalam urusan keselamatan. Keselamatan yang dimiliki oleh Bapa kita tidak bisa disalurkan secara otomatis supaya kita juga bisa selamat sampai akhirnya kita tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Tidak secara otomatis. Tapi masing-masing kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Salah satu tanda bahwa kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh adalah memberi perhatian terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Tidak menganggap biasa. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Saya tahu bahwa kita terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kita pikirkan adalah firman Tuhan ini cocok untuk teman saya yang nakal itu. Firman Tuhan ini cocok untuk pendeta saya yang suka marah-marah. Firman Tuhan ini cocok untuk istri saya yang cerewet. Firman Tuhan ini cocok untuk teman saya yang suka berbohong. Untuk kita sendiri kapan? Kalau kita memiliki perspektif seperti itu, berarti kita tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan bagi kita. Peringatan secara langsung Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Maka marilah kita belajar. Waktu kita dengar firman-Nya, peringatannya, kita perlu bertobat. Itu satu hal. Yang kedua, Tuhan juga memberi peringatannya lewat apa? Lewat kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak kejadian yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, banyak hamba Tuhan juga yang jatuh. Maka kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, kita sebagai hamba Tuhan perlu belajar. Bahwa itu juga cara Tuhan menolong kita untuk mawas diri. Dan mendengar itu juga peringatannya bagi kita untuk hati-hati. Tapi bagi kita yang menganggap diri sudah sempurna, sudah top, tidak perlu belajar lagi, tidak perlu berbenah lagi. Itu tanda bahwa kita menganggap sepele hal yang penting yang Tuhan berikan bagi kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Tuhan mengatakan kepada kita berjaga-jagalah. Berjaga-jaga di sini tentu bukan sekedar kita tidak boleh tidur. Tidak boleh bekerja.
Karena justru kata yang dipakai pada waktu malam itu mereka tertidur, itu menandaskan kepada kita sesuatu yang alamiah. Di dalam kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pekerjaan kita seperti biasa. Bukan sesuatu yang dicela ketika mereka tidur, yang namanya malam yang mereka tertidur. Jadi kita tidak bisa mempertentangkan, jadi ini hikmat di balik perumpamaan ini. Kita tidak bisa mempertentangkan antara masa di mana kita menjalani keberlangsungan hidup kita dengan kita menantikan kedatangannya. Tidak bisa dipertentangkan. Kalau itu dipertentangkan, saudara-saudara, maka kita jatuh dalam ekstrim. Ekstrimnya apa? Kita akhirnya bisa menjadi orang-orang seperti yang ditegur oleh Paulus, jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka memang dalam kondisi penganiayaan. Sesuatu yang wajar kalau mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu dengan segera. Tetapi mulai ada para pengajar palsu yang mengatakan, oh Tuhan Yesus akan datang tanggal ini. Sehingga ketika mereka mengontraskan antara hari-hari yang dilewati secara biasa dan alamiah dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dipertentangkan secara ekstrim, maka akibatnya apa? Mereka tidak bekerja. Bukankah ini juga pernah terjadi dalam sejarah? Para pengacau, baik itu di Indonesia maupun juga pernah terjadi di Korea dan di mana-mana. Itu dari orang Kristen sendiri menyesatkan tanggal sekian Tuhan Yesus datang. Sehingga para pengikut orang-orang seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini, cenderung ekstrim dalam hidupnya. Menjadi orang yang sok suci dalam hidupnya. Menjual segala sesuatu yang dia miliki lalu dia menantikan Yesus datang. Sampai sekarang belum juga. Maka poinnya apa? Tidak peduli kapan Yesus akan datang. Karena itu pasti. Tapi yang penting adalah bagaimana kita berhikmat di dalam menjalani hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita berhikmat dalam menjalani hidup kita. Sebagaimana para gadis yang bijaksana. Tidak menganggap asalan dalam menjalani hidup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang pasti akan menjemput kita dan membawa kita menjadi milik kepunyaannya yang tidak pernah lagi berubah. Jadi di dalam ketegangan waktu antara kita menjalani hari-hari kita dalam sejarah ini dengan kedatangannya yang kedua kali, dalam ketegangan itu kita perlu menjadi orang berhikmat. Jangan menjadi orang yang asalan, yang ngawur, atau apalagi saudara-saudara. Kalau ngawur masih bisa ditegur karena apa? Bisa bertobat. Tapi kalau ngawur karena embel-embel rohani, bahasa-bahasa rohani, itu sesuatu yang sulit saudara-saudara. Makanya kita melihat hidup kita secara bijak. Maka Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan lain tentang talenta. Apa yang sebetulnya yang juga ditekankan di sana? Pengenalan akan Tuhan. Sama saja. Jadi dasar kita bertanggung jawab. Ya, hamba yang dipercayakan oleh tuannya talenta itu. Yang dipuji oleh tuannya adalah yang setia. Dan selalu berangkat pada apa? Pengenalan akan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu menjelaskan, sang Tuhan menegur hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Karena ia gagal dalam mengenal Tuannya. Ia berpikir Tuannya sebagai sosok yang keras, yang menekan, yang menuntut sesuatu dari apa yang dia tidak kerjakan. Itu kan kegagalan mengenal Tuhan. Jadi poin ini terus dipertahankan di dalam pasal 25 ini. Berarti penting. Pengenalan akan Tuhan itu membuat kita bijak dan bertanggung jawab selama kita menantikan kedatangannya. Kalau saya sederhanakan gini. Kita menantikan kedatangannya tapi juga bukan berarti saking itu kalau kita mau tambahkan di dalam perumpamaan ini. Misalkan, orang yang bijaksana itu tidak tidur malam itu. Tapi teks kan
tidak menyatakan itu. Berarti kalau tidak tidur malam itu ada nilai positif dari mereka, lalu dikontraskan dengan bodoh, sudah bodoh, tidak bawa minyak, tidur lagi. Bukan. Tapi Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini menyampaikan bahwa itu sesuatu yang biasa. Maka apa maksudnya Bapak Ibu? Lakukanlah apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu selagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu bisa tidur nyenyak, puji Tuhan. Ya. Ada orang itu juga ya sulit sekali tidur. Ya kan? Ada itu. Nah, kalau bisa tidur nyenyak, puji Tuhan. Tapi yang paling penting tadi apa? Pastikan dulu seluruh bekal untuk menyambut kedatangannya sudah ada. Tidak anggap nanti bisa dikompromikan. Ada orang dalam. Gak ada itu. Masalah itu tidak berlaku. Dalam kerajaan surga ada orang dalam. Gitu ya. Ya bukan rahasia lagi ya. Kalau misalkan masuk perusahaan pasti mengandalkan orang dalam. Ada juga yang berbasis kompetensi gitu ya. Tapi ada yang pakai orang dalam juga. Menggampangkan begitu ya, menggampangkan. Nah, untuk kita masuk dalam kerajaan surga tidak boleh digampangkan, saudara-saudara. Pastikan kita memiliki iman yang sejati. Tapi memiliki iman yang sejati tidak kontras dengan apa yang kita jalani hari lepas hari. Pekerjaan kita, bisnis kita bukan sesuatu yang kotor, saudara-saudara. Jadi tidak bisa dipertentangkan begini. Mereka yang hidup di dunia bisnis pasti bodoh, nanti akan dihukum oleh Tuhan. Bukan. Karena dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita masih menjalani hidup kita yang natural, yang alamiah ini. Bekerja, tidur, makan. Seperti itu. Jadi itu tidak bisa dianggap, wah itu totally buruk, berdosa, dihukum oleh Tuhan. Yang dihukum oleh Tuhan adalah mereka yang tidak beriman dan tidak berelasi dengan Tuhan Yesus. Kendati pun mereka punya KTP Kristen, tapi kalau mereka tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan Yesus Sang Penebus, mereka tidak dibukakan pintu oleh Tuhan. Maka marilah kita bijak bekerja, sekalian berjaga-jaga. Jadi walaupun di tempat pekerjaan kita, suatu saat kelak Tuhan akan datang, itu tidak ada urusan, tidak ada persoalan. Jadi kita itu tidak pernah mengkultuskan begini Bapak Ibu. Ada saya dengar kalau orang tertentu di agama tertentu, kalau meninggal di hari tertentu, itu dianggap, oh ini spesial. Apalagi kalau meninggal lagi berdoa gitu, wah pasti masuk surga. Kristen tidak mengenal itu. Ya, kalau seperti itu berarti ada dikotomi antara orang yang punya platinum card gitu ya. Jadi punya ini akses sendiri gitu ya yang hebat banget gitu ya. Kalau begitu para rohaniwan aja yang layak masuk surga dong. Karena pekerjaan para rohaniwan kan merenungkan firman Tuhan, berdoa. Tempatnya di mana? Kebanyakan di gereja gitu ya, dalam rumah Tuhan. Wow, bagus banget. Jadi perumpamaan ini tidak sedang mengkontraskan. Ini penting. Jadi kalau Tuhan panggil kita di rumah, di tempat pekerjaan kita, atau Tuhan Yesus datang kedua kali pada waktu kita sedang bekerja, itu tidak ada persoalan bagi kita. Kenapa? Karena kita punya iman yang sejati di dalam Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui perumpamaan ini kita belajar. Pertama secara teologi. Bahwa pastikan keselamatan yang kita miliki dan iman yang kita miliki adalah keselamatan dan iman sejati. Yang membuat kita berelasi dengan Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, kita perlu hidup bijak tanpa harus mengontraskan, mempertentangkan secara tajam
antara hidup rohani dengan hidup di dalam keseharian-keseharian kita. Karena yang paling penting adalah hal yang perlu kita miliki dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah iman yang sejati dan keselamatan yang abadi yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang kami sudah dengar. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami, yang menjamin bahwa kami adalah milik-Mu, dan kami akan dibawa dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih atas firman hari ini. Jangan biarkan kami menjadi orang yang melalaikan peringatan-peringatan. Biarlah sepanjang hidup kami terus memperhatikan iman kami. Kami terus memperhatikan hidup kami. Dan kami boleh memastikan bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, kami sudah memiliki relasi dengan Tuhan. Dan dari relasi itulah kami boleh bijak di dalam menjalani hari-hari kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kuatkanlah kami. Banyak persoalan yang kami hadapi. Banyak pergumulan yang harus kami tempuh. Tetapi dengan pertolongan-Mu, kami boleh mengatasi itu semua dan melewatinya. Sekalian juga kami tidak mundur oleh karena Engkau memegang hidup kami. Terima kasih atas firman yang kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yamo yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nanti sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ada kebaktian yang kedua. Bagi jemaat yang pagi ini tidak dapat mengikuti ibadah, maka dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Gerakan aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan untuk Natal dapat saudara masukkan ke dalam amplop dan diberi kode Natal. Jadi kami ulangi, persembahan untuk Natal dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberi kode Natal. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan untuk pekabaran Injil. Seperti kita ketahui bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong biru untuk persembahan PI. Dan persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Resa dan Ibu Meli. Kepada yang bertugas silakan maju ke depan.
Firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, dan kami juga berterima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji dengan pujian Beri Syukur. Mari kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Kau telah memimpin kami pada kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur dan berterima kasih
untuk teguran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau telah menegur bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh selalu siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh selalu ingat dan menjalankan semua firman-firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, agar kami boleh selalu berperilaku yang menyenangkan kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yamo yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah melalui pekerjaannya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang di tempat ini, para majelis, dan semua Bapak Pendeta yang ada di pos-pos PI, Bapak Nathan, Bapak Kamsi, Bapak Johannes, Bapak Mordekai, dan Pak Suhepdi. Biarlah juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing, cukupi akan segala kebutuhannya. Biarlah melalui pekerjaan mereka banyak juga jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat tempat ini, kiranya Tuhan juga akan menjamah mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami yang sedang memulihkan kondisi perekonomian bangsa kami. Biarlah COVID boleh segera berlalu Tuhan. Tuhan tolong memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh melaksanakan semua kebijakannya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya, kiranya juga Tuhan akan senantiasa pelihara kehidupannya, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka mampu untuk melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan lindungi kami, agar boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Surga
Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.